Selamat sore menjelang malam Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan. Kita hari ini akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan melalui pendalaman Alkitab pada pasal 5 ayat 17 sampai kepada ayat 39 ya. Sebelumnya kita akan mengawali pendalaman Alkitab kita dengan kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Hari ini kami bersyukur ya Tuhan, bila Tuhan mengizinkan kami boleh belajar bersama-sama untuk memahami satu kemurahan Tuhan bagi kami seluruh umat manusia melalui kebenaran firman-Mu. Kiranya apa yang bersama-sama kami coba untuk kami renungkan, kami coba untuk kami pelajari, benar-benar Tuhan mengizinkan kami boleh menangkap sesuatu hal yang berharga bagi kehidupan kami. Kami boleh menangkap maksud Tuhan yang begitu mulia bagi kami. Kami menyerahkan, biarlah Roh Kudus-Mu sendiri yang menerangkan kepada kami. Roh Kudus-Mu sendiri yang berbicara kepada kami. Roh Kudus-Mu sendiri yang menuntun hati dan pikiran kami untuk kami boleh mengerti perlahan demi perlahan, sedikit demi sedikit, satu bagian kecil dari kemurahan Tuhan yang Tuhan berikan melalui kebenaran firman. Kami bersyukur dan kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saudara yang dikasih Tuhan, kita hari ini akan merenungkan di dalam pasal 5 ya, Lukas pasal 5 ayat 17 sampai 39. Saya akan membaca perikop yang pertama yaitu ayat 17 sampai ayat 26. Orang lumpuh disembuhkan. Pada hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia, sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak, tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Tetapi ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, "Siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapakah yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Manakah lebih mudah, mengatakan dosamu diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa." Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Dan seketika itu juga bangunlah ia di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya, dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Semua orang itu takjub, lalu memuliakan Allah, dan mereka sangat takut katanya, "Hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan." Ya, amin. Demikian Bapak Ibu yang kita baca bersama-sama. Setelah kejadian di Kapernaum ya Bapak Ibu, dan juga di Genesaret dan beberapa tempat, maka tersiarlah berita dan kabar tentang Yesus dan kuasanya. Berita tersebut tersiar semakin luas ya, kemana saja. Dan semakin banyaklah orang itu berbondong-bondong mengikuti dia, baik untuk mendengarkan Yesus, juga untuk menyembuhkan Yesus. Jadi mereka berbondong-bondong mendatangi Yesus. Tidak ketinggalan Bapak Ibu, orang-orang penting di daerah tersebut, golongan-golongan orang-orang penting juga berusaha untuk datang dan ingin mengetahui
tentang Yesus. Nah, siapakah dia? Pada perikop yang kita baca hari ini, kita akan mengetahui orang-orang penting itu siapa sih. Nah, pada ayat 17, pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Ya. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, bukan pada hari Sabat ya, di sebuah rumah ya, bukan pada rumah ibadat, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Tapi mereka bukan duduk untuk mendengar pemberitaan Yesus. Mereka datang tidak untuk mendengarnya, tapi mungkin atas dasar rasa ingin tahu, penasaran karena Yesus itu sudah sangat terkenal sekali pada waktu itu. Tapi mereka belum punya niatan untuk mencelakai Yesus. Mereka hanya ingin datang untuk melihat, mengamati, bahkan mengkritisi, dan ingin mencari tahu. Begitu. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem ya. Mereka datang dari semua ya, semua desa. Berarti sungguh mereka ini sudah bersepakat sebegitu niatnya. Dengan jelas sekali mereka ini ingin mencari tahu, ingin melihat, mengamati seperti apa Yesus itu. Mereka datang pun mungkin dengan tujuan untuk mengkritisi ya, mencari tahu seperti apa Yesus. Mereka datang dari semua desa. Berarti mereka pasti jumlahnya cukup banyak. Mereka mungkin juga sudah bersepakat bersama-sama ya, kayak janjian begitu untuk tujuan tertentu, tapi belum jelas tujuannya apa pada waktu itu. Dan kuasa Tuhan menyertai dia, sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Nah, kuasa Tuhan ini menyertai Kristus, Yesus, menyertai Yesus untuk mengajar dengan penuh kuasa, tapi juga untuk menyembuhkan. Ya, kuasa Tuhan menyertai dia sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Bukan hanya orang yang sakit jasmani, tapi yang sakit rohani juga disembuhkan. Sehingga mereka akan memiliki hidup yang baru. Sebab Kristus memang datang membawa kesembuhan dan penghiburan bagi orang-orang yang rembuk hatinya. Namun pada kali ini yang kita baca, kesembuhan itu tidak terjadi kepada orang Farisi dan ahli Taurat. Sebab kesembuhan terjadi hanya kepada orang yang bersedia menerimanya. Menerima Yesus dan percaya kepada Yesus. Menerima dan percaya bahwa Yesus sanggup menyembuhkan mereka. Sedangkan nampaknya orang-orang Farisi ini hanya ingin mendengar dan hanya ingin mencari tahu saja seperti apa Yesus, hanya ingin mengamati. Ayat 18 dan 19. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak, tepat di depan Yesus. Lalu datanglah beberapa orang. Kalau di dalam Injil lain 4 orang dituliskan ya. Mereka ini mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Lalu mereka berusaha membawa orang lumpuh tersebut masuk dan meletakkan di hadapan Yesus, tapi tidak bisa. Karena sebegitu banyaknya orang yang ingin mendengar Yesus. Lalu dengan segala cara mereka berusaha membawa orang lumpuh tersebut. Pintu masuk terlalu sesak, tidak mungkin mereka membawanya. Dan bagaimana cara menyembuhkannya? Harus pakai cara tertentu. Maka mereka mencari cara lain. Maka mereka naiklah ke atap rumah lalu membongkar atap itu.
Nah, kemungkinan juga rumahnya antara rumah biasa seperti rumah Romawi atau rumah Palestina yang ada sotohnya dan mereka membongkarnya. Ya, sotoh dengan atap datarnya. Mereka membongkarnya dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak, tepat di depan Yesus. Ya, begitu ya. Jadi ketika mereka menurunkan, orang tersebut sudah ada di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, nah ini adalah suatu pertanyaan bagi kita bersama. Dikatakan ketika Yesus melihat iman mereka, apa sih yang dilihat Yesus sehingga Yesus menyebut yang dikerjakan oleh mereka adalah iman. Ya. Ternyata melihat apa yang mereka kerjakan untuk orang lumpuh tersebut, dengan segala upaya membawanya kepada Yesus. Pastilah mereka ini percaya kepada Yesus tanpa ragu sedikit pun bahwa orang lumpuh tersebut pasti akan disembuhkan oleh Yesus. Kepercayaan inilah, keyakinan inilah yang dilihat oleh Yesus sebagai iman. Berkatalah Yesus ya, berkatalah ia, hai saudara, dosamu sudah diampuni. Yesus melihat imannya dan mengampuni. Bukan yang menyembuhkan. Kan yang mereka butuhkan pada waktu itu adalah kesembuhan. Kenapa Yesus justru mengatakan mengampuni? Kan aneh kan ya? Sangat cukup aneh untuk orang-orang yang mendengar pada waktu itu. Orang ini datang untuk minta disembuhkan. Tapi Yesus justru malah mengatakan, aku mengampuni engkau ya, atau dosamu sudah diampuni. Mengapa Yesus mengatakan demikian? Ternyata dosa dan pelanggaran, Bapak Ibu, dosa dan pelanggaran adalah sumber dari segala penyakit dan sengsara manusia. Siapa yang tidak tahu? Kita semua tentu tahu yang namanya dosa adalah akar dari segala penyakit di dalam jiwa kita. Nah, dan pengampunan yang diberikan oleh Yesus tersebut akan memberikan penghiburan bagi jiwa yang sakit dan akan memberikan pemulihan. Tuhan Yesus memenuhi kebutuhan rohani orang tersebut. Kebutuhan rohani, sebuah kebutuhan yang lebih besar dari sekadar kebutuhan jasmani, yaitu pengampunan dosa. Dan pengampunan yang diberikan Yesus adalah sesuatu yang paling berharga, adalah sebuah anugerah yang istimewa. Dengan pengampunan tersebut ya, dengan orang tersebut diampuni, pastilah ia bukan hanya sembuh secara rohani, tapi jasmaninya pun akan disembuhkan. Tapi yang menjadi aneh, Bapak Ibu, pada ayat 21, tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapakah yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Tetapi orang Farisi ini batin ya di dalam hatinya, berpikir, loh, siapa dia? Siapakah yang berani menghujat Allah? Ya, agak penasaran mungkin. Siapa Yesus ini? Didikan siapa? Asalnya dari mana? Sehingga ia berani menghujat Allah dan mengatakan dosa seseorang bisa diampuni dengan perkataannya. Siapa yang dapat mengampuni dosa kalau bukan Allah sendiri? Maka mereka begitu heran. Heran karena Yesus begitu berani, Yesus yang ada di depan mereka ini, begitu berani menggunakan hak yang dimiliki oleh Allah. Dan Yesus pada waktu itu di dalam pikiran mereka bertentangan dengan ajaran mereka. Sebab menurut mereka hanya Allah yang berkuasa mengampuni. Tapi mereka sendiri tidak tahu bahwa Yesus sendiri adalah Allah itu sendiri, anak Allah yang hidup. Jelaslah mereka mungkin akan berpikir sedemikian ya, dengan begitu curiga dan merasa aneh. Bagaimana mungkin seorang seperti dia mampu atau berkata dengan begitu berani dapat mengampuni dosa? Kalau kita hidup dalam masa tersebut pun, kita akan berpikir hal yang sama seperti orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Kok ya dia berani menghujat Allah dengan berkata demikian?
demikian. Mungkin kita juga akan berkata begitu. Ayat 22 sampai 24. Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah. Tapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Ini yang dikatakan oleh Yesus. Ya. Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Yesus tahu pikiran mereka, ini membuktikan bahwa dia bukan seseorang yang biasa. Ini membuktikan bahwa dia adalah Allah yang sanggup mengetahui segala pikiran manusia. Meskipun orang Farisi adalah orang yang sangat lihai, sangat pandai untuk menyembunyikan isi hati dan pikiran mereka dengan dibungkus kesalahan demi kesalahan, tapi Yesus tahu isi hati mereka semua. Sebab mereka pada waktu itu datang bukan untuk mendengar Yesus atau percaya. Yesus tahu mereka datang diam-diam untuk mengamati dan mungkin saja untuk menjerat Yesus. Lalu berkatalah ia kepada mereka, apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Kalau di Injil lain dikatakan, mengapa pikiranmu begitu jahat? Yesus berkata, manakah lebih mudah mengatakan dosamu diampuni atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Kalau kita berpikir secara logika, ya gampang berkata mengampuni. Karena kalau kita ngomong saja, ngomong tok, dosamu diampuni, secara kelihatan mata, mengampuni dosa itu kan tidak terlihat. Ya. Tapi kalau kita berkata berjalanlah, belum tentu orang yang kita minta untuk berjalan itu dapat berjalan. Jadi berkata bangunlah dan berjalanlah itu secara kelihatan mata itu jauh lebih susah ketimbang bicara dosamu sudah diampuni. Tapi Yesus berkata supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Nah, rahasia inilah Bapak Ibu yang tidak mereka mengerti. Anak manusia siapa ya? Mungkin mereka juga tidak mencerna apa yang Yesus katakan. Anak manusia siapa? Yang mana? Jadi perkataan Yesus ini susah dan samar-samar untuk bisa dimengerti. Tapi ternyata Yesus menyampaikan tentang dirinya, bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Jadi Yesus itu menyampaikan tentang dirinya sendiri. Ia menyampaikan bahwa dialah anak manusia. Anak manusia dari latar belakang penglihatan Daniel 7 ayat 13. Di mana dikatakan bahwa Daniel itu melihat ada anak manusia datang dengan awan-awan dari langit yang diberikan kerajaan, yang merujuk, ya kerajaan kekal, yang merujuk kepada Mesias yang dijanjikan oleh Allah. Anak manusia yang disampaikan oleh Yesus ini mengungkapkan kebenaran bahwa Yesus sendiri adalah juru selamat yang ilahi, yang diutus Allah. Ya, anak manusia ini yang disampaikan oleh Yesus ini menunjukkan kuasa dan wewenang secara ilahi, namun juga menunjukkan kerendahan Kristus saat ia ada di dunia, yang bersedia menjadi daging dan menjadi manusia, yang bersedia turut merasakan apa yang dirasakan oleh manusia secara daging. Ia membuktikan melalui perkataannya ini bahwa ia anak manusia, Mesias, juru selamat, anak Allah yang ilahi, yang berkuasa mengampuni dosa dengan dia berkata, dosamu sudah diampuni, dan membebaskan orang dari penghukuman. Bukan hanya itu, tapi juga ia berkuasa untuk menyembuhkan. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah,
Angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Yesus berkata, kepadamu kukatakan, bangunlah. Saat Yesus sudah mengampuni dosa, Bapak Ibu, seketika itu juga sebenarnya ia sudah sembuh. Sebelum Yesus berkata, bangunlah, dosa yang telah diampuni oleh Yesus membuat orang tersebut sebenarnya telah sembuh. Mungkin saja orang tersebut menderita kelumpuhan karena dosa. Jadi Yesus mengatakan dosamu sudah diampuni. Setelah itu setelah Yesus mengatakan bangunlah, maka orang tersebut pun mengangkat tempat tidurnya dan pulang Angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Setelah Yesus menunjukkan siapa dirinya, bahwa dia adalah anak manusia, anak Allah yang ilahi tapi juga yang manusiawi. Ia menunjukkan juga bahwa ia berkuasa mengampuni, juga berkuasa menyembuhkan. Ia menyuruh orang tersebut untuk bangun dan mengangkat tempat tidurnya. Apa yang terjadi? Tentu orang tersebut akan sembuh. Tidak dijelaskan orang tersebut bangunnya tertatih-tatih atau langsung berdiri, tapi dikatakan bahwa ia pulang mengangkat tilamnya. Seketika itu, berarti pada waktu itu, seketika berarti dengan begitu cepat, pada waktu itu juga bangunlah ia di depan mereka. Kira-kira Bapak Ibu, kekuatan apa yang membuat orang tersebut mengikuti perintah Yesus? Kekuatan apa yang kira-kira menggugah orang tersebut untuk mau menjalankan perkataan Yesus? Mungkinkah karena ia sudah banyak mendengar mujizatnya? Dan dia punya keyakinan untuk sembuh, dan memang itulah yang mungkin yang ia yakini bahwa ia pasti akan disembuhkan oleh Yesus. Orang lumpuh tersebut sebenarnya punya keyakinan yang sama dengan teman-temannya yang mengangkat dia. Ia punya keyakinan yang sama bahwa ia akan disembuhkan. Ia percaya kepada Yesus. Lalu dia mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya. Dan sambil memuliakan Allah. Jadi dia mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Dia seperti sudah begitu yakin bahwa apa yang dikatakan Yesus pasti terjadi pada dirinya. Lalu semua orang itu takjub, lalu memuliakan Allah. Dan mereka sangat takut katanya, hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan. Dan semua orang itu takjub lalu memuliakan Allah. Seperti orang lumpuh tadi yang pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Jadi semua orang itu takjub dan memuliakan Allah. Pada hari itu, apa yang dilakukan oleh Yesus? Mendatangkan pujian, bukan untuk dirinya, tapi bagi Allah. Kiranya dalam seluruh kehidupan kita juga, seluruh pekerjaan tangan kita, bolehlah terjadi seperti apa yang Yesus lakukan. Supaya setiap orang yang melihatnya boleh memuliakan Allah. Meskipun itu bukanlah pekerjaan yang mudah untuk dilakukan, tapi biarlah kita dapat berusaha bersama-sama. Dan mereka sangat takut katanya. Mereka selain takjub, mereka juga sangat takut karena Yesus berkuasa menyembuhkan. Jadi mereka mungkin takjub dan takutnya itu karena kuasa Yesus dalam hal menyembuhkan. Mereka berkata, hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan. Mereka memuliakan Allah dan kemungkinan karena mukjizat yang terjadi ada di depan mereka. Bukan karena pemberitaan Yesus. Sekarang pada perikop yang kedua kita akan berbicara mengenai Lewi pemungut cukai yang mengikut Yesus. Ayat 27 sampai 32. Lewi pemungut cukai mengikut Yesus. Kemudian ketika Yesus pergi keluar,
Ia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut dia. Dan Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk dia di rumahnya, dan sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain turut makan bersama-sama dengan dia. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus, katanya, "Mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat." Nah, kemudian setelah peristiwa Yesus menyembuhkan orang lumpuh tersebut, maka gini, setelah peristiwa itu, kemudian Yesus pergi keluar ya. Ketika ia berjalan keluar, dia melihat seorang pemungut cukai di rumah cukai bernama Lewi. Dan Yesus berkata, "Ikutlah aku." Pada ayat 28, maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut dia. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Panggilannya kepada seorang pemungut cukai yang terkenal ya, dengan reputasi yang buruk di dalam masyarakat. Panggilan Kristus kepada seorang pemungut cukai untuk menjadi muridnya merupakan sebuah kebaikan dan anugerah Tuhan yang luar biasa. Demikianlah ia, Tuhan, yang merendahkan dirinya menjadi serupa dengan daging dan rela ada bersama-sama dengan mereka yang dikuasai dosa. Ia sebagai Tuhan yang ilahi, membuka dirinya menjadi sahabat bagi orang berdosa dan tinggal dalam kemanusiaan bersama-sama dengan mereka yang berdosa tersebut. Panggilan Yesus begitu mulia. Ia tahu secara pasti bahwa Lewi tidak akan menolaknya. Ia tahu secara pasti bahwa Lewi akan menerimanya. Padahal kalau kita lihat ya secara duniawi, kebanyakan orang yang hidupnya telah melimpah dengan harta, uang, ya, kekayaan, akan sulit sekali meninggalkan yang demikian atau bersedia menjadi miskin dan hidup kekurangan bersama dengan Yesus. Tidak ada orang yang sudah punya kelimpahan sedemikian rupa bersedia hidup dalam keagamaan religius yang tidak mudah. Dibanding hidup di dunia yang begitu berlimpah dengan kemudahan-kemudahan, tapi harus ikut Yesus itu tidak mudah, tidak gampang ya, tidak ada yang mau. Tapi Tuhan pasti tahu bahwa Lewi ini bersedia menerima panggilannya. Lalu Bapak Ibu, kira-kira apa sih yang ditangkap oleh seorang Lewi sehingga ia begitu mudah rela meninggalkan semuanya dan mengikut Yesus? Kita lihat respon Lewi. Ayat 28, maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut dia. Awalnya Lewi ini duduk, tapi setelah itu dia berdiri, lalu ia meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut dia. Rupanya Bapak Ibu tidak ada hati yang terlalu keras untuk Roh Kudus bekerja di dalamnya. Tidak ada seorang pendosa yang terlalu kuat untuk dapat menahan atau mengalahkan kuasa Kristus. Kita semua pasti yakin, dan saya juga yakin bahwa Lewi ini bersedia merespon panggilan Yesus. Tuhan ini tahu bahwa Lewi bersedia merespon panggilan tersebut. Maka Tuhan memanggil Lewi. Lalu Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk dia di rumahnya, dan sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain turut
makan bersama-sama dengan dia. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus, katanya, "Mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Nah, lalu Lewi mengadakan perjamuan besar ya setelah dia menerima Yesus dan mengikuti Yesus. Dia mengadakan perjamuan besar untuk merayakannya. Mengadakan perjamuan besar untuk dia, untuk Yesus di rumahnya dengan sejumlah besar pemungut cukai dan makan bersama-sama dengan dia. Biasanya saat mengadakan perjamuan, orang mungkin jika di gedung-gedung tertentu akan menutup pintu. Tapi mungkin pada waktu itu ruang perjamuan mereka terbuka menghadap ke jalannya. Mungkin pintu masuknya ada tirai-tirai untuk menjaga atau untuk memberikan sekat antara pejalan kaki dengan tamu-tamu, sehingga tamu-tamu ini tidak akan terlihat dari luar dengan tirai-tirai tersebut. Namun adat pada waktu itu memperbolehkan orang menjenguk ke dalam tirai dan mempercakapkan orang-orang yang menghadiri perjamuan tersebut. Dan ini mungkin mendorong orang Farisi ya untuk melihat tindakan Yesus ya, bahkan mengkritisi tindakan Yesus yang makan bersama dengan pemungut cukai dan orang berdosa. Kenapa Yesus begitu? Ia bersedia berkawan dengan pemungut cukai dan pendosa lainnya. Kenapa begitu ya? Pada waktu itu kan yang namanya perjamuan adalah suatu bentuk perjamuan makan atau makan bersama adalah bentuk penjalinan persahabatan atau persekutuan. Jadi mereka heran, kenapa Yesus mau makan dengan mereka? Ternyata ia bersedia sebagai Tuhan yang ilahi, bersedia berkawan dengan para pendosa, rela disamakan dengan mereka. Buktinya orang-orang Farisi sudah mulai menyamakan Yesus dengan mereka. Supaya ya Yesus itu mau disamakan dengan mereka supaya ia dapat menjadi tabib yang memulihkan mereka semua. Dan inilah anugerah itu yang diberikan oleh Yesus kepada mereka. Ia rela menjadi tabib yang dilumuri dengan dosa dan bersedia mati deminya. Ia peduli, ia ingin menyembuhkan mereka, dan ia tahu mereka membutuhkan seorang tabib. Ia tahu mereka sendiri menyadari bahwa mereka berdosa dan membutuhkan seorang tabib. Dan ia datang menyembuhkan mereka. Ia datang menyembuhkan bagi mereka yang menyadari kebutuhan akan kesembuhan. Bagi mereka yang menyadari kebutuhan akan seorang tabib. Hal ini mengingatkan kita ya Bapak Ibu mungkin akan perjuangan para tenaga medis yang rela berjibaku, terpapar virus, bahkan tidak sedikit yang menjadi korban demi menyelamatkan banyak orang untuk dapat disembuhkan. Mungkin ini juga gambaran kecil dari kemurahan Tuhan bagi kita semua, bagi orang berdosa, termasuk pemungut cukai dan juga orang-orang pemungut cukai dan juga Lewi. Melihat perbuatan Yesus yang tidak sama dengan agamawan pada waktu itu, dengan agamawan lainnya, bertentangan dengan orang Farisi dan ahli Taurat, maka pada ayat 30-32, orang-orang Farisi dan ahli Taurat itu bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus, katanya, "Mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat." Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus, ya bukan kepada Yesus. Mungkin karena Yesus ada di dalam tengah-tengah perjamuan bersama dengan mereka. Sedangkan orang-orang Farisi mungkin ada di pintu atau di luar. Katanya, "Mengapa kamu makan?" Ya, setelah mereka tadi bertanya-tanya tentang siapa sih dia ini, kok berani-beraninya mengatakan mengampuni dosa. Sekarang mereka mengkritisi Yesus, mengkritisi tindakan Yesus. Aneh sekali, dia sudah
melangkahi Allah, menghujat Allah, sekarang dia berteman dengan pendosa. Jadi mereka bersungut-sungut dan menyayangkan perbuatan Yesus dan murid-muridnya. Jadi mereka menyayangkan sekali. Mengapa kamu begitu? Sayang sekali perbuatanmu. Kamu sudah penuh kuasa, bisa menyembuhkan, kamu bisa mengajar dengan begitu hebat, tapi kamu ternyata mau bergaul dengan orang-orang seperti mereka. Karena makan, tadi seperti yang sudah saya ungkapkan, makan bersama adalah bentuk menjalin persahabatan dan persekutuan dengan orang yang makan bersama-sama dengan mereka tersebut. Itu saja mereka hanya dapat bersungut-sungut pada waktu itu, sebab mereka memang tidak dapat menghentikan Yesus. Jadi mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Jadi orang-orang Farisi itu menyebut pemungut cukai dan rekan-rekan yang ada di sana sebagai orang yang berdosa. Nah, orang berdosa dalam hal dan bentuk apa ini ya? Kita harus bisa melihatnya ya, sudut pandang para orang Farisi ini ya, dan juga ahli Taurat. Mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Siapakah orang berdosa menurut mereka? Makan dan minum adalah kiasan untuk menerima air hidup ya dalam jiwa, untuk hidup yang kekal ya. Minum adalah kiasan untuk menerima air hidup dalam jiwa, untuk menerima hidup yang kekal. Pemungut cukai adalah suatu kelas yang dibenci oleh orang Yahudi dan bangsa-bangsa lain karena pekerjaan mereka penuh dengan kekerasan, keserakahan, dan penipuan. Orang berdosa, mereka ini disebut sebagai orang berdosa, orang yang ternoda, orang yang penuh dengan kejahatan, orang yang kafir, dan sangat buruk ya. Itulah yang dimaksud oleh ahli-ahli Taurat ya. Mereka adalah orang yang ternoda, sangat berdosa, penuh dengan kejahatan, kafir. Tapi ternyata Bapak Ibu pada waktu kesudahannya nanti, orang-orang berdosa justru akan mendahului ya, pada Matius 21 ayat 31. Mendahului masuk dalam kerajaan Allah, dikatakan, aku berkata kepadamu sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Ini adalah bukti anugerah Allah kepada para pendosa, orang-orang yang berdosa dan orang-orang yang dianggap sakit oleh Tuhan. Begitu. Mereka dapat menerimanya, menerima kesembuhan, pemulihan, bahkan diterima dalam kerajaan Allah. Asal mereka juga terbuka, mau menerima Yesus. Tidak seperti orang-orang Farisi. Ayat 31. Lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tapi orang sakit. Kata Yesus ya, bukan orang sehat atau bukan orang benar, bukan orang yang baik-baik saja, yang kelihatan sangat baik berdasarkan ajaran agama, yang tidak korup, yang benar secara doktrin, bukan orang yang seperti itu yang memerlukan tabib. Itu yang dibicarakan Yesus ya. Bukan orang yang benar secara hukum Allah, hukum Taurat, yang kelihatannya benar, tetapi orang yang sakit, orang yang buruk keadaannya, orang yang menderita, orang yang sengsara, orang yang salah, orang yang jahat dan tidak benar, buruk secara moral, itulah yang memerlukan tabib. Itu yang Yesus sampaikan. Aku datang, aku menunjukkan diri sebagai Allah yang ilahi, juru selamat yang ilahi, bukan untuk memanggil orang benar. Bukan memanggil orang benar yang selalu memelihara peraturan atau hukum Allah. Bukan memanggil orang yang merasa dirinya benar dan membanggakan kebenaran tersebut. Tetapi aku datang untuk memanggil orang yang berdosa. Orang yang merasa dirinya berdosa. Yang mau bersedia bertobat dan menerima Yesus. Itu yang Yesus lakukan.
Yesus datang bukan memanggil orang yang merasa benar secara agama, seperti orang Farisi dan ahli Taurat. Karena orang Farisi dan ahli Taurat tentu mereka akan sangat terlihat benar, bersih dari kejahatan, saleh, sempurna secara ajaran agama, dan kelihatannya memang begitu, tanpa cacat. Tapi Yesus justru datang. Yesus sangat berbeda dari mereka. Yesus tidak bergaul dengan orang-orang tersebut, tapi justru Yesus bersedia bergaul dengan orang-orang berdosa yang mengakui dosanya, yang mau menerima Yesus. Tapi mereka begitu heran, kok Yesus mau sih bergaul dengan mereka? Kok Yesus tidak menjaga diri sih? Mencemarkan diri dan martabat sebagai seorang guru. Tapi Yesus datang untuk orang berdosa supaya mereka semua bertobat. Kali ini Yesus menjelaskan ya, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Kali ini ia menjelaskan, orang sakit itulah yang disebut orang berdosa. Orang berdosa yang mengabdi kepada dosa, kejahatan, seperti pemungut cukai dan teman-temannya. Aku datang untuk mereka, seperti pemungut cukai dan teman-temannya yang memang menyadari bahwa mereka orang berdosa. Aku datang untuk mereka supaya mereka berpaling dari dosa dan bertobat. Yesus menjamin kesembuhan. Yesus menjamin pengampunan bagi mereka, bagi yang bersedia bertobat dan dipulihkan. Bukankah ini yang disebut ya Bapak Ibu sebagai kabar yang baik, sebagai anugerah yang menyukakan hati. Tuhan memberikannya kepada mereka, para pendosa dan orang-orang yang sakit seperti kita semua. Dan Tuhan bersedia memberikannya kepada orang yang menyadari kebutuhannya akan Sang Tabib, akan Sang Juru Selamat, akan Sang Pengampun, yaitu Yesus itu sendiri. Hal berpuasa pada ayat 33-39. Orang-orang Farisi itu berkata pula kepada Yesus, murid-murid Yohanes sering berpuasa dan sembahyang. Demikian juga murid-murid orang Farisi. Tetapi murid-muridmu makan dan minum. Jawab Yesus kepada mereka, dapatkah sahabat mempelai laki-laki disuruh berpuasa, sedangkan mempelai itu bersama mereka? Tetapi akan datang waktunya apabila mempelai itu diambil dari mereka, pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Ia mengatakan juga suatu perumpamaan kepada mereka, tidak seorang pun mengoyakkan secarik kain dari baju yang baru untuk menambalkannya kepada baju yang tua. Jika demikian, yang baru itu juga akan koyak, dan pada yang tua itu tidak akan cocok kain penambal yang dikoyakkan dari yang baru itu. Demikianlah juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian anggur yang baru itu akan mengoyakkan kantong itu, dan anggur itu akan terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula, dan tidak seorang pun yang telah minum anggur tua ingin minum anggur yang baru, sebab ia akan berkata, anggur yang tua itu baik. Nah, Bapak Ibu, setelah Yesus menjawab sungut-sungut orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, orang Farisi ini kembali menimpali dan merasa keberatan ya, mungkin juga protes, merasa aneh, dan menganggap salah perlakuan Yesus kepada murid-muridnya. Karena Yesus ini tidak mendisiplin murid-muridnya seperti guru-guru lain. Ya, kebetulan orang Farisi ini kan memang golongan yang begitu rajin akan ibadat ya, akan ritual-ritual keagamaan, kegiatan keagamaan. Jadi mereka protes karena Yesus tidak seperti mereka. Ayat 33, orang-orang Farisi itu berkata pula kepada Yesus, murid-murid Yohanes sering berpuasa dan sembahyang, demikian juga murid-murid orang Farisi.
tetapi murid-muridmu makan dan minum. Katakan begitu. Jadi orang Farisi itu berkata pula kepada Yesus, murid-murid Yohanes sering berpuasa dan sembahyang. Berpuasa itu dilakukan untuk Allah. Dalam bentuk tidak makan dan minum dalam waktu tertentu. Biasanya memang orang-orang kudus melakukan puasa sebagai bentuk kesalehan. Dan Yohanes sebagai orang yang terkenal penuh kuasa pun mengharuskan murid-muridnya untuk hidup saleh dengan berpuasa dan bersembahyang dengan ketat. Demikian juga orang-orang Farisi. Jadi orang Farisi itu menyebut kalangannya sendiri. Orang Farisi biasanya berpuasa selama 2 hari dalam seminggu. Tetapi bagaimana dengan murid-muridmu? Ya, murid-murid Yesus. Jadi mereka cukup heran dengan sikap Yesus. Mereka heran, kok Yesus tidak mengajari dengan benar murid-muridnya, sudah bergaul dengan para pendosa, sekarang ia terbukti melonggarkan ibadat kepada murid-muridnya. Ia tidak mewajibkan murid-muridnya untuk berpuasa sesering mereka dan sesering Yohanes. Sesering orang Farisi dan sesering Yohanes. Yesus beda ya, beda sekali dengan mereka. Beda dengan aturan-aturan orang kudus pada umumnya. Jadi mereka masih mungkin agak jengkel begitu ya dengan Yesus. Tapi rupanya Bapak Ibu, Yesus memang tidak menekankan puasa secara lahiriah yang menyiksa secara fisik. Pada waktu itu, ia lebih menekankan pada puasa jiwa. Seperti mematikan dosa, menyalibkan daging, dan hidup dalam penyangkalan diri. Seperti belas kasihan, itu jauh lebih penting dan utama daripada sebuah korban persembahan. Yesus jauh mementingkan yang namanya puasa di dalam jiwa ketimbang puasa yang dapat dilihat secara jasmani atau lahiriah. Pada waktu itu Yesus bersedia bermurah hati, menunda berbagai pencobaan bagi murid-muridnya. Karena Yesus tahu ke depannya nanti mereka akan menghadapi puasa yang sesungguhnya. Yesus menunda pencobaan-pencobaan tersebut supaya mereka semua lebih siap menghadapinya nanti. Ayat 34-35. Jawab Yesus kepada mereka, dapatkah sahabat mempelai laki-laki disuruh berpuasa sedangkan mempelai itu bersama mereka? Tetapi akan datang waktunya apabila mempelai itu diambil dari mereka. Pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Jawab Yesus kepada mereka ya. Sekali lagi Yesus ini menjawab. Tapi jawaban Yesus ini tidak berbicara tentang hari itu. Tapi berbicara tentang masa depan, tentang hari yang akan datang, yang akan dilalui oleh murid-murid. Ya, tentang kemesiasan Yesus. Tapi tentu tidak akan bisa dimengerti oleh orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Karena jawaban Yesus dan perkataan Yesus samar-samar bagi mereka. Jadi mereka tidak mengerti. Yesus bilang begini, dapatkah sahabat mempelai laki-laki disuruh berpuasa? Sedangkan mempelai itu bersama-sama dengan mereka. Ya memang kalau ada mempelai pria bersama dengan sahabatnya, tentu mereka akan berpesta dan tidak berpuasa. Memang betul. Tapi apa hubungannya perkataan Yesus dengan yang namanya mempelai ini? Nah, ini kan susah dimengerti oleh mereka. Murid-murid Yesus bagaikan sahabat mempelai laki-laki yang bersama dengan mempelai itu, yaitu Yesus sendiri. Setiap hari pada waktu itu mereka berpesta, ya ada dalam pesta bersama dengan Kristus. Kemanapun Kristus disambut, di sanalah juga mereka akan disambut. Meskipun mereka mengalami beberapa perlawanan, tapi banyak yang menerima Yesus dan murid-muridnya dan mengikut mereka. Itulah pesta pada waktu itu bagi murid-murid Yesus dan mempelai tersebut atau mempelai itu. Namun situasi tersebut bukanlah dan tidaklah berlangsung lama. 35, tetapi akan datang waktunya apabila mempelai itu diambil dari mereka.
pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Ia berbicara tentang ke depan yang akan terjadi. Pada saat itulah mereka akan benar-benar berpuasa, ya. Murid Yesus akan benar-benar berpuasa. Pada saat itu Kristus akan pergi dan meninggalkan mereka. Meninggalkan banyak kesedihan, juga banyak pekerjaan. Dunia akan menjadi membenci dan menentang mereka. Saat itulah mereka akan berpuasa. Mereka berpuasa dalam hal rohani, tapi juga dalam hal jasmani. Mereka tidak akan lagi punya cukup makanan. Mereka akan haus, lapar, telanjang, dipukul, bahkan hidup mengembara. Saat itulah mereka akan berpuasa rohani, beribadah kepada Tuhan dengan berpuasa, menyangkal diri mereka, menyangkal jiwa mereka, menyangkal kedagingan mereka. Ini adalah nubuat puasa dan penderitaan murid-murid setelah Yesus naik ke surga. Jadi ini perkataan tentang nubuatan Yesus saat ia naik ke surga nantinya. 36 sampai 38. Ia mengatakan juga suatu perumpamaan kepada mereka, tidak seorang pun mengoyakkan secari kain dari baju yang baru untuk menambalkannya pada baju yang tua. Jika demikian, yang baru itu juga akan koyak, dan pada yang tua itu tidak akan cocok kain penambal yang dikoyakkan dari yang baru itu. Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian, anggur yang baru itu akan mengoyakkan kantong itu, dan anggur itu akan terbuang, dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru harus disimpan dalam kantong yang baru juga. Ia mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka, ya, bahwa tidak seorang pun mengoyakkan secari kain dari baju yang baru. Yesus berbicara mengenai kain yang baru yang tidak mungkin cocok dengan kain yang telah lama. Dan juga Yesus berbicara mengenai perumpamaan tidak ada orang yang mengisikan anggur baru pada kantong kulit yang tua. Karena itu juga tidak mungkin cocok. Yang namanya anggur baru harus diletakkan atau diisikan kepada kantong yang baru. Kantong kulit yang baru. Demikian yang tua. Di kantong yang kulit yang tua. Karena jika demikian, anggur yang baru akan mengoyakkan kantong itu, dan anggur itu akan terbuang, dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru harus disimpan dalam kantong yang baru. Kristus tidak akan mengoyakkan kain baru untuk menambal baju yang tua atau mengisi anggur baru pada kantong yang tua. Apa maksud perumpamaan Yesus? Ternyata maksud Yesus adalah ia secara sengaja tidak akan mendisiplin murid-muridnya dengan keras pada waktu itu. Karena mereka baru saja dipanggil untuk mengikuti Yesus. Karena mereka baru saja tinggal dan belajar untuk hidup baru dan melepaskan kehidupan duniawi. Yesus tidak mendisiplin mereka dengan keras seperti tuntutan orang Farisi, supaya mereka tidak tergoda untuk melarikan diri. Ya, ini seperti perlakuan Allah kepada orang Israel pada waktu menuntun orang Israel dari Mesir. Allah menuntun orang Israel tidak melalui jalan ke negeri orang Filistin, meskipun jalan itu lebih dekat. Tapi Allah membiarkan mereka berputar. Mengapa? Karena Allah tidak ingin Israel itu menyesal saat mereka menghadapi peperangan, karena mereka belum siap. Sehingga mereka ingin kembali ke Mesir lagi. Jadi Allah tidak ingin mereka melarikan diri, kembali kepada Mesir atau kembali kepada hidup mereka yang lama. Yesus juga demikian. Yesus tidak ingin murid-murid melarikan diri dan kembali kepada hidup mereka yang lama. Dan maka Yesus memperlakukan murid-muridnya tidak dengan begitu keras. Yesus mendidik murid-muridnya secara perlahan. Karena tidak ada orang yang dapat tiba-tiba menikmati anggur yang baru setelah dia tahu betapa nikmatnya anggur yang tua. Karena ketika orang sudah menikmati anggur yang tua, ia akan berkata, anggur itu baik,
sebab mereka sudah terbiasa. Jika Yesus terlalu keras kepada murid-murid, maka murid-murid akan tergoda. Karena hidup lama mereka jauh lebih baik dan jauh lebih nyaman. Maka Yesus melatih mereka secara perlahan, sehingga mereka terbiasa dengan ibadah keagamaan yang baru. Makanya dikatakan perumpamaan tentang secari kain yang baru tidak akan cocok dengan yang lama. Yesus mengajari dengan perlahan. Yesus juga tidak akan memaksakan dengan keras murid-murid dengan disiplin yang keras sehingga mereka akan melarikan diri dan kembali. Tapi Yesus mendidik mereka secara perlahan. Dan tidak seorang pun yang telah minum anggur tua ingin minum anggur yang baru. Sebab ia akan berkata, anggur yang tua itu baik. Yesus tahu secara persis keadaan manusia. Ketika seseorang telah terbiasa kepada hidup yang lama, akan sulit kembali belajar kepada hidup yang baru. Dan itulah yang Yesus kerjakan, supaya murid-murid bersedia belajar menerima keagamaan yang baru. Hidup seturut dengan apa yang Kristus tuntunkan, ia melatih mereka dengan secara perlahan. Seperti meletakkan anggur yang baru pada kantong yang baru, bukan pada kantong yang lama. Supaya kantong itu tidak menjadi koyak, supaya murid-murid tidak menyesal dan kembali. Bapak Ibu mungkin juga ketika Yesus berbicara mengenai anggur baru dan anggur yang tua, ini juga berbicara tentang orang Farisi dan ahli Taurat. Mungkin saja begitu. Apa yang orang Farisi dan ahli Taurat pahami, yang sudah mereka pegang, tentu akan mereka anggap sangat baik dan yang terbaik. Mereka menganggap hukum Musa, hukum Taurat, agama keyahudian mereka sebagai anggur tua yang baik dan disukai. Mereka lebih suka kepada anggur yang tua yang terfermentasi oleh aturan-aturan dan campur tangan manusia. Dan mereka pasti akan menolak anggur yang baru, yaitu Injil Kristus. Dan itulah yang terjadi. Mereka lebih menikmati anggur yang tua dan mereka menolak anggur yang baru. Menolak Yesus. Sehingga mereka ini sangat sulit menerima perubahan dan cara kerja Yesus pada waktu itu. Kantong kulit yang lama itu adalah kantong yang sudah hilang daya elastisitasnya ya. Sehingga ketika mereka menampung anggur baru yang ada dalam proses fermentasi kantong tersebut tidak akan menjadi kuat. Demikian tentang kerajaan Allah. Tidak dapat ditampung dalam ajaran ritual-ritual yang lama, tapi harus dinyatakan dengan cara yang baru yang datangnya di dalam Kristus Tuhan. Yang seharusnya orang-orang Farisi dapat menerimanya, tapi ternyata sulit. Hanya orang seperti para pendosa yang mau belajar, para pemungut cukai, para pendosa yang mau belajar untuk menerima Yesus dan mau belajar hidup dalam keagamaan yang benar seturut dengan Kristus. Bapak Ibu, dari 3 perikop yang kita baca bersama-sama, ada beberapa kesimpulan yang dapat kita simpulkan dari 3 perikop dan nats yang kita baca. Seperti teman-teman orang lumpuh ya, dan juga orang lumpuh yang dibawa kepada Yesus. Mereka begitu sungguh-sungguh mencari Yesus dengan segala cara untuk mendapat kesembuhan. Demikian kita harusnya sungguh-sungguh mencari kesembuhan daripada Yesus atas dosa kita. Tuhan melihat iman orang-orang tersebut. Dan biarlah juga Tuhan dapat melihat iman kita kepada Yesus. Yesus menyembuhkan orang berdosa bagi mereka yang bersedia menerimanya. Yesus menyembuhkan
seorang lumpuh. Tapi ia pertama-tama mengampuni dosanya terlebih dahulu. Karena ia tahu orang tersebut bersedia menerima. Yesus juga menyembuhkan seorang Lewi, pemungut cukai yang berdosa, yang hina, yang dianggap kafir dan penjahat. Karena ia tahu pemungut cukai mengakui menyadari diri mereka berdosa dan membutuhkan Tuhan. Dan mereka akan menerima Tuhan. Maka ia bersedia menyembuhkan mereka. Yesus menyembuhkan orang berdosa bagi mereka yang bersedia menerimanya dan percaya kepadanya. Iman mereka, iman tanpa keraguan yang mendatangkan kesembuhan rohani dan jasmani. Poin atau inti dari pembacaan kita adalah dari 3 hal yang kita baca. Di sini kita dapat melihat Yesus sebagai Allah Tuhan yang ilahi menyatakan diri sebagai anak manusia. Artinya ia menyatakan diri sebagai yang berkuasa, sebagai yang ilahi. Namun juga ia merendahkan dirinya, mengambil rupa sebagai manusia. Ia yang ilahi bersedia menjadi serupa dengan manusia. Ia yang menyatakan dirinya sebagai anak Allah yang ilahi. Kita dapat melihat, ia berkuasa mengampuni manusia, tapi ia juga berkuasa menyembuhkan mereka yang sakit secara rohani dan jasmani. Poin yang paling penting adalah dari bacaan kita, Yesus datang menyembuhkan orang berdosa. Yesus datang menyembuhkan orang-orang yang sakit, seperti kepada orang lumpuh, seperti kepada teman-temannya, dan seperti kepada Lewi dan para pemungut cukai, dan juga kita semua. Kitalah orang-orang yang sakit itu, kitalah para pendosa, orang-orang yang berdosa itu, dan Tuhan mau datang bagi kita yang bersedia percaya, yang bersedia menerimanya, yang mengakui bahwa kita ini memang manusia berdosa. Bukan seperti orang Farisi dan ahli Taurat yang menolak untuk percaya dan menerima Yesus. Gambaran anggur baru pada kantong yang baru. Demikianlah perlakuan Tuhan kita atas kita. Karena Tuhan begitu tahu siapa kita, Tuhan tahu kemampuan kita, Tuhan tahu keadaan kita, dan Tuhan peduli kepada kita. Tuhan di dalam hidup kita mengajari banyak hal, mempersiapkan kita untuk menghadapi banyak hal yang ada di depan, mempersiapkan kita untuk menghadapi hal-hal yang lebih besar atau hal-hal yang lebih sulit. Kadang Tuhan membuat kita belajar untuk beradaptasi terlebih dahulu, sampai kita benar-benar siap. Kadang Tuhan juga mengizinkan kita bertanya-tanya tentang keadaan hari ini. Mengapa ini terjadi? Mengapa ini seperti ini dan seperti itu? Tapi ketahuilah, suatu hari nanti kita akan mengerti. Tuhan adalah Tuhan yang merendahkan dirinya, datang menjadi manusia, mengambil rupa kemanusiaan supaya ia turut merasakan apa yang kita rasakan. Dan ia datang sebagai Allah yang ilahi untuk mengampuni seluruh dosa kita. Kiranya apa yang kita dapat baca bersama-sama ini boleh menggugah hati kita bahwa sungguh Tuhan adalah Juru Selamat, Mesias, Allah yang ilahi, anak Allah, anak manusia yang penuh dengan kuasa, yang ilahi, tapi juga mau menjadi manusia yang merendahkan dirinya bagi kita semua. Mari kita bersyukur di hadapan Tuhan dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk hari ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri yang menjelaskan jauh lebih banyak. Tuhan sendiri yang menerangkan jauh lebih luas supaya kami lebih jauh mengerti. Kiranya Engkau meneguhkan hati kami dengan rasa syukur yang limpah
karena Tuhan yang ilahi mau datang bagi kami yang berdosa ini. Tuhan yang mau merendahkan dirinya bagi kami. Semua karena berkat kemurahan Tuhan. Semua karena kasih Tuhan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur atas kemurahan dan anugerah yang Tuhan berikan. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin.